sebelah sana belum? Sana. Itu satu. Di belakang sana. Tuh nenek-nenek yang itu kasihin. Nih, yang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga sembako ini bermanfaat ya. Alhamdulillah ya Bu, semoga berkah. Aku yakin sebenarnya Bu Indah itu orang yang baik. Buktinya dia sering sekali beramal. Walaupun kata Rina Rani dan Bimina itu semua hanya untuk pencitraan, tapi tetap saja dia mau berbagi hartanya. Hanya saja, kenapa Bu Indah sangat membenci aku ya? Bu, Ya, yang bener aja. Ikhlas enggak sih ngasih bantuan? Masa ngasih beras banyak kutunya? Ih. Sama. maksudnya gimana ya? Memangnya kenapa? Ada apa? Hah? Kenapa dengan sembako yang saya kasih? Ada masalah? Bu, lihat. Mie instan sama minyaknya aja udah kadaluarsa. Bu bagaimana makannya? Pasti keracunan. Ibu mau ngeracunin kita. Masa sih? Masa sih? Tenang. Saya yakin Bu Indah nggak seperti itu kok. Masa sih? Berasnya ada kutunya? Iya. Aduh, kok bisa begitu? Aduh, maaf ya. Saya kan sering beramal di sini tapi nggak pernah kejadian seperti ini. Aduh, kadaluarsa yang lainnya juga ya? Iya. Halo Bu, jangan banyak alasan. Kita bisa aduin Ibu ke kantor polisi. Ya betul Kak? Ayo. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin kalian salah lihat, dicek dulu lagi. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tahu nih siapa dalangnya. Kamu kan? Iya, soalnya kan biasanya saya yang ngurusin semua untuk membeli sembako ini. Nah, saya nyuruh dia. Pasti kamu nih ya, kamu menukar ya semuanya dengan yang jelek-jelek ya. Astagfirullahaladzim Bu, saya nggak seperti itu Bu. Kamu mau menjelekkan nama saya di depan warga? Iya. Aduh, astaga, Aisyah. Saya pikir kamu bertobat. Ternyata kamu tetap aja jahat. Maafin ya, ini perempuan ini dulunya adalah mantu saya dulu. Tapi udah pisah sama anak saya karena dia jahat. Saya pikir dia berubah. Astagfirullahaladzim Bu, saya nggak seperti itu Bu. Kenapa Ibu fitnah saya? Waduh, cantik-cantik kok jahat sih, Bu. Ya kita lempar aja yuk. Tolong ibu, bapak-bapak, tolong jangan lakukan ini sama saya. Saya tidak melakukan apapun. Tega banget ya kamu Aisyah ya. Bikin nama saya jadi jelek. Bener-bener deh. Padahal saya udah percaya banget sama kamu. Kamu tetap aja gak berubah. Ibu Indah. Udah Bu, sabar ya Bu ya. Iya, saya selalu sabar bapak-bapak, ibu-ibu menghadapin dia. Dia ini dulu adalah mantu saya. Tapi sekarang pisah sama anak saya karena dia jahat. Saya mohon, Ibu jangan fitnah saya. Perut saya sakit Bu, saya sedang hamil. Jangan jadikan kehamilan kamu itu senjata kamu ya. Biar semua orang kasihan sama kamu. Lagi pula itu belum tentu bapaknya adalah anak saya. Kamu ngaku-ngakunya aja begitu. Demi Allah Bu, ini adalah anaknya Mas Yoga, cucu Ibu sendiri. Saya nggak bisa percaya. Apalagi dengan kelakuan kamu hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak percaya nggak sama dia? Iya, tuh gak ada yang percaya. Saya sebenarnya nggak mau buka aib ya. Tapi perempuan ini udah ditalak sama anak saya. Iya, udah ditalak karena dia selingkuh. Begitu ceritanya. Terus mendadak dia balik lagi ke rumah saya. Hamil. Katanya anak saya ngamilin. Akhirnya anak saya menunda perceraiannya. Ya begitu deh. Kesian kan anak saya jadinya. Padahal anak saya udah punya calon istri. Bener deh, orangnya baik banget, menerima apa adanya. Kesian kan? Sadar gak sih kamu Aisyah? Kamu tuh udah ditalak sama anak saya. Hah? Tetep aja datang ke rumah saya. Bener-bener deh sekarang keadaan jadi kacau nih. Oh, atau jangan-jangan
ini rencana kamu ya? Sebenarnya yang hamili bukan anak saya, tapi orang lain. Bisa kan begitu kan ya? Astagfirullahaladzim. Bu, cukup Bu, saya mohon Bu. Ibu nggak usah fitnah saya seperti itu Bu. Ibu sudah keterlaluan Bu. Yang keterlaluan tuh kamu. Kamu sudah mempermalukan saya di depan warga. Lagi pula siapa yang fitnah? Memang bener kok. Kamu sudah menyakiti hati mantu saya, calon mantu saya. Saya udah baik ya sama kamu Aisyah ya. Makanya saya nyuruh kamu untuk beli sembako. Ternyata kamu tuh jahat banget. Kamu menghancurkan nama saya. Bu, cukup. Nggak ada cukup. Kamu yang keterlaluan, jahat banget sih. Saya udah bayarin operasi ibu kamu, ini balasannya. Cukup Bu. Ibu jangan fitnah saya lagi Bu, cukup. Fitnah? Saya nggak fitnah. Kamu sudah menyakiti ya calon mantu saya. Benar-benar keterlaluan kamu tuh Aisyah. Memalukan banget sih. Kamu menghancurkan acara saya. Ibu-ibu mau tahu nggak? Dia ini udah ditalak sama anak saya. Sudah pergi terus tiba-tiba datang, dia mau loh, rela loh jadi pembantu di rumah saya. Biar deket sama anak saya, ngegoda anak saya lagi, biar balikan lagi sama anak saya. Kasian kan calon mantu saya? Heran nih manusia jahat banget ya, wajahnya aja alim, tapi kelakuannya dolim. Alah, kita seret aja, kita usir aja dia. Cukup. Bu, yang Ibu lakukan sama saya itu sangat jahat. Tenang. Mohon maaf banget, bapak-bapak, ibu-ibu harus menyaksikan kejadian seperti ini. Mohon maaf banget. Masalah sembako, nanti orang saya akan datang menggantikannya. Untuk sementara ini saya bagi-bagi uang aja dulu, boleh? Sebentar ya. Iya, tenang. Terima kasih ya Bu. Makasih ya Bu, semoga berkah ya. Iya, doakan ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya, ini. Banyak ya Bu. Ayo sini. Iya. Kasih. Iya. Ya Allah, sekiranya apa yang hamba terima hari ini bisa menjadi peluntur dosa hamba, maka hamba ikhlas ya Allah. Aisyah, bagaimana acting saya tadi? Bagus gak? Bu, kenapa Ibu tega memfitnah saya, Bu? Tapi memang bener kan semua yang saya katakan? Udah. Gak usah pakai nangis segala. Gak penting. Tapi apa salah saya, Bu? Kenapa Ibu tega memfitnah saya seperti ini? Kamu kok nanya terus sih salah kamu apa? Muka kamu tembok banget ya. Kenapa Ibu tega membenci saya, Bu? Kenapa? Apa salah saya? Saya tuh benci banget sama kamu. Saya juga benci kamu ada di rumah saya. Saya juga benci kamu ada di dalam kehidupan saya. Dan saya juga benci kamu ada selalu di dalam kehidupan anak saya. Terutama saya juga benci anak yang di dalam perut kamu itu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ini itu cucu Ibu, Bu. Kenapa Ibu membenci dia? Kata siapa? Kata kamu kan? Kata saya enggak. Kalaupun memang itu cucu saya nggak sudi punya cucu dari perempuan murahan seperti kamu. Jalan, Pak. Gak? Hey. Aku seneng banget deh. Jarang-jarang kamu ngajak aku ketemuan. Syah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang pertunangan kita. Aku mau batalin.
Karena aku gak mencintai kamu, Sasha. Kamu mau batalin pertunangan kita? Iya. Enggak, kamu harus tahu aku ngelakuin ini buat kamu. Ya justru karena aku jaga perasaan kamu. Aku pikir nanti kalau misalnya kita udah menikah, terus nggak ada cinta di antara kita, itu nggak akan adil buat kamu. Dan aku nggak mau itu semua terjadi. Oke, aku harap kita bisa tetap jadi sahabat. Dan aku menyayangi kamu sebagai sahabat aku. Gak bisa kayak gitu dong, gak. Aku tuh cinta sama kamu, aku mau nikah sama kamu, aku mau jadi istri kamu, gak. Tapi aku nggak bisa, Syah. Aku minta maaf ya. Ini pasti gara-gara Aisyah. Dia di acara itu bikin hancur saya. Dia malah nantangin saya lagi. Keterlaluan tuh orang. Jeng, kalau sampai si Yoga itu batal tunangannya sama si Sasha, itu artinya Aisyah bakalan kembali lagi sama Yoga. Memangnya Jeng mau? Gak mungkin lah saya seperti itu. Tapi itu udah keinginan Yoga, Tante. Dia udah dibutakan cintanya sama Aisyah. Perempuan seperti Aisyah itu, Jeng, ya, dia bisa lakukan apa saja. Dan mereka pasti bisa kembali lagi, rujuk lagi setelah anaknya lahir. Terus gimana dong, Jeng, dengan anak saya? Maksudnya? Jeng Indah kan tahu sendiri, syarat untuk Aisyah dan Yoga kembali lagi. Aisyah tinggal menikah dulu dengan selingkuhannya, lalu bercerai dan menikah lagi dengan si Yoga. Itu kan gampang, Jeng. Astagfirullahaladzim, Nyonya. Nyonya kenapa bicaranya seperti itu? Saya nggak serendah itu, Nyonya. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Saya nggak pernah menganggap sebuah pernikahan adalah sebuah permainan. Halah, saya tidak percaya sama kamu. Perempuan seperti kamu itu tidak pantas untuk dipercayain. Saya juga nggak sanggup. Kalau saya sudah bercerai dengan Mas Yoga, apa saya bisa menikah dengan lelaki lain? Justru karena sikap lo, Aisyah. Karena lo makanya Yoga masih berharap sama lo. Gue tuh jahat ya. Gara-gara lo pertunangan gue tuh batal sama Yoga. Jahat lo. Jeng, tenang, Jeng. Biarin saja. Serahkan semuanya sama Sasha. Dia sudah tahu kok apa yang harus dia lakukan. Ya. Astagfirullahaladzim. Mbak Sasha mau ngapain? Gue mau lompat. Mbak saya mohon, Mbak jangan nekat. Lebih baik gue mati daripada gue tanggung malu karena gue ditinggalin sama laki-laki yang gue cintai. Mbak jangan, Mbak! Mbak tolong, Mbak tolong jangan lakuin hal itu, saya mohon. Kalau gitu lo harus janji sama gue. Lo harus ngeyakinin Yoga untuk jangan ngebatalin pertunangannya sama gue. Kalau gue akan nekat. Oke, kalau lo gak mau, gue akan lompat sekarang. Mbak! Saya mohon, Mbak. Mbak tolong jangan nekat. Saya akan lakuin apapun, Mbak. Tolong, Mbak jangan nekat. Ya, Mbak. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan batalin pertunangan kamu sama Sasha. Karena dia sangat sayang sama kamu. Kamu tahu dari mana tentang ini? Gak penting aku tahu dari mana, Mas. Yang jelas, dia sangat sayang sama kamu. Aisyah, aku tuh gak sayang sama dia. Aku tuh gak mencintai dia.
Jadi kalau nanti suatu saat aku menikah sama dia, ya dia akan lebih sakit lagi kan? Karena sampai kapanpun aku tetap mencintai kamu. Kan kamu yang bilang, aku harus jagain perasaan dia. Dengan kayak gini, aku tuh lagi jagain perasaan dia. Mas, aku mohon sama kamu, Mas. Kamu jangan bikin masalah ini tambah sulit lagi dong. Aku yakin, Mas, dengan cintanya dia yang begitu besar sama kamu, akan membuat kamu juga jatuh cinta sama dia. Lagi pula, kita udah gak ada harapan. Kita ada harapan. Enggak, Mas. Kita bisa menikah lagi. Mas, aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa bayangin kalau aku harus menikah dengan lelaki lain. Lagi pula ngapain sih kita bahas soal itu? Udahlah, Mas. Yang terpenting sekarang, kamu udah janji sama Syasha kalau kamu akan menikahi dia. Kamu udah bikin dia berharap sama kamu, Mas. Tolong jangan merusak harapan itu. Sekarang, Syasha lagi nunggu kamu di jembatan. Kamu temui dia, kamu kembali sama Syasha. Aisyah! Si gue gak bisa banget jaga omongan gue. Sekarang nyesel udah gak ada gunanya. Sasha. Gak, kamu datang. Aku mau minta maaf atas ucapan aku. Aku gak berpikir dengan jernih. Aku kalut. Aku gak akan membatalin pertunangan kita kok. Makasih ya, Gak. Kamu harus tahu tadi aku ngerasa hancur banget waktu kamu ninggalin aku. Please, jangan lakuin itu lagi ya. Ya Allah, mungkin ini memang sudah jalan terbaik. Kuatkan aku untuk bisa menerima semua ini, ya Allah. Nih bagaimana Jeng Mira? Cocok ini Sasa pakai ini kan badannya langsing nih, warnanya juga gold, cantik kan? Iya, bener ya, Jeng. Syah, kamu kenapa sih dari tadi kok diem aja? Lagi pasang ngomong. Sasa, udah tenang aja. Rencana kita kan sudah berjalan. Sekarang kamu fokus aja dengan pernikahan kamu. Nanti kalau Aisyah udah lahiran, anaknya tinggal kita buang. Beres, pernikahan tetap dilaksanakan. Ya justru itu Tante. 8 bulan itu kan masih lama. Yoga bisa aja loh batalin lagi. Apalagi kalau anaknya udah lahir. Pasti Yoga akan merasa lebih terikat sama Aisyah. Tapi mau gimana lagi ya, Jeng? Kita udah ngelakuin usaha untuk nyingkirin anak itu. Tapi udah gagal. Gimana dong, Jeng? Gini. Urusan itu biar saya aja yang ngatur. Cuman saya perlu banget bantuan kalian berdua. Bantuan apa Tante? Tante perlu banget yang menjalankan itu adalah kamu dan mama kamu. Soalnya Tante udah gak bisa bergerak lagi. Mereka tuh udah curiga sama Tante semenjak kejadian Tante ngumpetin ibunya Aisyah. Gitu. Berarti rencana kita sama dong, Jeng.
Ya kan, Syah? Ya udah. Sekarang Jeng Indah tinggal kasih tahu kita bisa bantu apa. Aisyah. Aisyah, saya mau bicara sebentar. Kamu ada waktu kan? Maaf, ada apa ya, Bu? Anak saya Syasha sudah cerita tentang kejadian tadi malam. Jadi saya datang ke sini, saya mau terima kasih sama kamu. Karena kamu sudah menyelamatkan anak saya. Nggak apa-apa, Bu. Sudah seharusnya saya melakukan itu. Sebagai ungkapan terima kasih, gue sama nyokap gue mau ngajak lo jalan-jalan. Mau kan? Aku nggak... Tenang ya. Saya tahu di mata kamu, saya mungkin orang yang jahat. Apalagi dengan peristiwa yang kemarin menimpa kamu. Tapi kamu harus percaya, Aisyah. Kalau sekarang, saya sudah tobat. Jadi kamu nggak perlu takut. Saya cuma pengen lebih mengenal saja orang yang sudah menyelamatkan anak saya. Ya kan, Syah? Gue juga pengen belajar dari lo, Aisyah. Lo kan tahu sendiri, yoga tuh cinta sama lo. Ya kalau misalkan lo ikhlas, gue pengen lo ngajarin gue cara untuk jadi lo. Ya supaya yoga bisa cinta sama gue juga. Mau kan? Kita berdua sudah izin kok sama Bu Indah. Dan Bu Indah bilang oke. Ya kan, Syah? Yuk. Bawa tasnya. Gak usah takut, ayo. Kita jalan-jalan ke pantai yuk. Di sana kan banyak ikan segar, jadi kita bisa makan-makan di sana. Bener juga tuh, Mah. Orang hamil kan harus banyak makan makanan bernutrisi. Syah, siapa tuh, Syah? Apaan nih? Waduh, jangan-jangan rampok. Mau rampok mobil kita. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak, ini mobil saya, Pak. Pak, jangan, Pak. Aduh. Ayo, enggak, cepat. Jangan, Pak, jangan, Pak. Mobil juga. Ayo. Ini mobil saya, sumpah ini mobil saya. Mobil saya. Mobil saya mahal, Pak. Aduh, mana ini? Ayo. Apaan sih, Mah? Apa ini, Mah? Ini Pak, jangan, Pak. Serahkan kuncinya! Ini mobil mahal, Pak. Kasih! Sumpah. Serahkan kuncinya! Kalau tidak, dia akan saya sakiti! Jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, gimana, Mah? Mah, udah kan. Lepasin itu! Lepasin! Mau ngapain kamu? Mau lapor polisi ya? Taruh! Taruh nggak? Kalau nggak saya ambil nih. Mobil ini kami bawa. Dia sebagai jaminannya. Awas kalau kalian lapor polisi. Awas! Pak, jangan, Pak. Jangan dibawa, Pak. Pak, Aisyah, lepasin Aisyah, Pak. Dia lagi Pak, hamil, jangan, Pak. Dia lagi hamil. Lepasin Aisyah. Aduh, Aisyah, aduh. Jangan! Pak, ini mobil Pak, saya mohon, Pak. Pak, jangan, Pak. Aisyah. Aisyah. Dadah. Dadah, Aisyah. Dadah, sampai ketemu lagi, Aisyah. Aisyah bener-bener bodoh banget ya. Kemakan sama acting kita, Mah. Tapi ini semua idenya Bu Indah loh. Bener-bener excellent ya. Pak, turunin saya, Pak. Saya harus ke rumah sakit. Perut saya benar-benar sakit, saya sedang hamil. Kamu jangan banyak alasan. Halo, Jeng Indah. Kita sukses loh, Jeng. Bagus, bagus. Rencana kita berhasil.
untuk menghancurkan anak itu. Kasihan sekali. Iya Jeng, tahu nggak Jeng? Aisyah itu memang benar-benar bodoh banget ya. Dia percaya loh kalau kita memang sudah benar-benar tobat dan mau berteman sama dia, Jeng. Bagus sekali. Bagus sekali Jeng Mira. Tapi nggak ada yang curiga kan? Tenang aja Jeng, semuanya permainannya cantik deh. Gak bakalan dia tahu kalau ini semua adalah rencana kita. Oke. Dilanjut deh. Nanti diberitakan lagi ya ke saya. Oke, baik. Ya. Yuk. Pak, tolong Pak, turunin saya. Pak, perut saya benar-benar sakit. Saya harus ke rumah sakit. Kamu nggak usah macam-macam. Hah? Ngapain kamu? Pintunya udah dikunci. Aisyah? Tumben telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Udah jangan ribut. Pak, kita mau kemana Pak? Kenapa jauh dari pinggiran kota? Kita mau ke arah Karawang ya Pak ya? Ngapain kamu? Hah? Enggak. Ya. Halo, Aisyah? Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Aisyah? Siapa ya? Halo, Aisyah? Aisyah? Astagfirullahaladzim. Aisyah diculik sama orang. Halo, Irfan? Gak, Aisyah diculik gak? Aisyah disekap sama orang gak? Hah? Jangan main-main lo. Gak, gue gak main-main gak? Tadi gue ditelepon sama Aisyah. Gue beneran nih, Aisyah diculik. Aduh, gak, ini masalah serius banget gak? Tadi Aisyah ngasih info kalau bisa dia dibawa ke daerah Karawang kalau nggak salah. Cepetan lu, kita bantu cari Aisyah ya? Oke. Van. Thank you ya infonya. Gue hargain. Lu mau kasih tau gue. Dan satu lagi. Permusuhan kita nggak ada artinya. Gak. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan Aisyah. Kita harus cari dia, ya? Ya. Aisyah. Lepasin! Lepasin! Dokter. Ya. Saya menemukan foto ini dalam tas pasien, Dok. Tolong siapkan ruang USG dan beri injeksi penguat kandungan. Baik, Dok. Ya. Kalau ada handphone yang tertinggal, segera hubungin keluarganya. Baik, Dok. Ya, saya permisi. Siap ya, Dok. Halo? Siapa nih? Aisyah, Rumah Sakit Bakti. Yaudah, saya kesana sekarang. Ada apa Jeng? Yoga barusan telepon. Ngasih tahu mobil Jeng Mira kecelakaan. Sekarang Aisyah di rumah sakit. Hah? Aduh, mobilnya kecelakaan. Bu Indah, itu mobil kesayangan saya, Bu. Kok bisa sampai ketabrakan kayak gitu? Terus gimana, Bu? Aduh Jeng Mira, tenang aja, mobilnya asuransi kan? Bener kan? Udah, kalau asuransi mah gampang. Gak usah khawatir. Tapi yang terpenting, berita tadi adalah, nangkep gak? Aisyah kecelakaan. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit, kita cek, kita lihat bagaimana keadaan Aisyah. Semoga benar-benar gawat, hancur.
Aisyah bangun Aisyah. Ya Allah, kok bisa kayak begini sih Aisyah? Aisyah. 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 Syukurlah kamu udah bangun. Mas Yoga. Aisyah, gimana? Perutku sakit, Mas Yoga. Dokter! Dokter! Ya, Pak. Dok, ini dok. Ya, sebentar. Dokter, anak saya gimana, dokter? Anak saya baik-baik aja kan? Sebentar ya, Bu ya. Dok, tolong selamatin anak saya, dok. Bapak, mohon maaf. Sepertinya kandungan istri Bapak sulit untuk dipertahankan. Ibu harus segera dikuret, Pak. Kuret, dokter. Ya. Tapi kenapa, dokter? Saya nggak mau dikuret. Dok, dok. Apa ada alternatif lain, dok? Bapak, ada satu cara lain, Pak. Tapi ini sangat berisiko. Kandungan ibu bisa dipertahankan, tapi nyawa ibu yang sulit untuk dipertahankan, Pak. Dokter, saya rela, dokter. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya demi janin ini. Saya mohon, jangan kuret bayi ini. Saya mohon, dokter. Aisyah, aku juga mau pertahankan janin ini. Cuman, ya kondisinya seperti ini, Aisyah. Enggak, Mas. Aku rela, Mas. Aku rela mempertaruhkan nyawa aku demi bayi ini. Aisyah. Dok, kenapa nih, dok? Sebentar, Pak. Bapak, ini harus segera dilakukan tindakan lebih cepat, lebih baik. Permisi. Aisyah tahan ya, Aisyah. Mas, aku gak mau kehilangan bayi. Aku juga gak mau, sayang. Yoga, bagaimana kondisi Aisyah? Baik-baik aja kan? Yoga, ayo dong kasih tahu ke Mama. Dokter bilang Aisyah harus dikuret. Itu untuk mempertahankan nyawanya Aisyah. Hah? Kok begitu jadinya? Emang gak ada cara lain? Dokter bilang bisa aja mempertahankan bayinya. Cuman nyawa Aisyah yang dipertaruhkan. Yoga, menurut Mama, lebih baik selamatkan nyawa Aisyah. Kandungan Aisyah kan juga masih kecil. Jadi lebih baik gugurin aja. Nggak apa-apa kok, demi Aisyah, ya? Digugurin? Itu artinya Kak Aisyah akan kehilangan janin yang selama ini dikandungnya? Iya, maaf ya. Kita terpaksa harus ambil jalan ini karena kita mau menyelamatkan kakak kamu. Enggak, Rina nggak setuju. Kak Aisyah pasti nggak akan mau, Kak. Aku tahu Kak Aisyah betapa menginginkan bayi itu. Tapi kita bisa kehilangan Kak Aisyah. Tapi Kak Aisyah pasti pertahanin bayi itu. Bayi itu titipan Allah, Ran. Aku juga sebenarnya sedih banget, Rin. Aku sedih banget, aku nggak mau sampai kehilangan keponakan aku. Tapi itu semua demi Kak Aisyah, mau gimana lagi? Ya aku juga mau mempertahankan bayi itu. Cuman kalau pertaruhannya nyawa Aisyah ya aku nggak mau. Aku nggak bisa bayangin, Ran, betapa Kak Aisyah sedihnya kehilangan janin itu. Pak Yoga, apa sudah ada keputusannya, Pak?
Apa aku harus tanda tanganin surat persetujuan ini ya? Ada satu cara lain, Pak, tapi ini sangat berisiko. Kandungan ibu bisa dipertahankan, tapi nyawa ibu yang sulit untuk dipertahankan, Pak. Aduh, aku harus gimana nih? Saya harap apa yang telah Bapak tanda tangan ini sudah dipikirkan masak-masak, Pak. Mas, di mana bayi aku, Mas? Di mana? Kandungan aku gimana, Mas? Mas, gimana kandungan aku, Mas? Jawab! Kamu tega, Mas. Kamu tega, Mas. Kenapa kamu lakuin semua ini sih, Mas? Kamu tega. Udah tenang, Aisyah. Aku gak akan menyetujuinya kok. Maksud kamu? Suster, tolong segala sesuatunya dipersiapkan karena kita akan melakukan tindakan, ya. Ini sebelah sini. Tunggu. Nggak jadi. Dok, maaf. Maaf banget, saya sama sekali nggak mau ambil keputusan yang salah. Saya nggak mau bunuh bayi saya sendiri. Dan saya rasa Aisyah juga akan setuju dengan itu. Saya rasa Aisyah pasti kuat. Ini saya nggak jadi. Mas, terima kasih ya. Terima kasih karena kamu udah membatalkan kuret itu. Aku sangat ingin mempertahankan bayi ini, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Permisi, saya akan periksa dulu ya. Alhamdulillah, kondisi Ibu Aisyah sekarang sudah semakin membaik dan dia sudah saya izinkan pulang hari ini. Terima kasih ya dokter. Ya. Dan ini obat sebagai penguat kandungan dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh Bu Aisyah. Tolong diminum. Bu Aisyah, obatnya diminum terus ya. Iya dok, saya janji untuk memakan obat itu. Ya. Dan Bu Aisyah harus bisa menjaga kandungan ibu karena kondisinya masih sangat lemah. Nanti bisa berpengaruh kepada kondisi ibu, ya. Baik dokter, terima kasih. Ya, saya permisi. Terima kasih ya Mas. Tante senang banget karena Yoga akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Terakhir kita lihat di rumah sakit, dia tanda tangan surat kan? Iya Tante, nggak kebayang mukanya Aisyah begitu dia tahu kalau janin dalam perutnya udah nggak ada.
Aisyah pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Bila perlu sampai kira aja sekalian. Ya nggak, Jeng? Ya nggak, Syasha? Impian kamu menikah dengan Yoga akan terlaksana. Aku jadi nggak sabar untuk milikin Yoga seutuhnya. Halo sayang. Hai, Mas. Ada berita apa sih kok? Kayaknya pada senang-senang. Ya dong, kamu ketinggalan sih. Hilang mulu. Mama punya berita senang banget. Mau tahu nggak? Yoga sebentar lagi akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Jadi bayi Aisyah hilang. Serius, Ma? Iya. Aisyah, saya turut berduka ya karena kamu kehilangan bayi kamu. Yang sabar ya. Aisyah masih mengandung kok. Lalu bagaimana dengan kesehatan Aisyah? Kamu nggak mikirin kesehatan Aisyah nantinya ke depannya bagaimana, yo? Nyawa bayi ini lebih penting daripada nyawa aku sendiri. Oh, luar biasa. Ya Allah, luar biasa kamu Aisyah. Sungguh mulia hati kamu ya. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Aisyah, kita balik sana. Kasihan Kak Aisyah. Pasti Kak Aisyah sedih banget pas kandungannya dikiret. Aku juga sih. Tapi kita nggak boleh kelihatan sedih depan Kak Aisyah. Pokoknya kita harus bisa menghibur Kak Aisyah. Kak Aisyah? Kalian tenang aja. Kakak masih mengandung anak ini kok. Jadi Kak Aisyah masih hamil? Ternyata Mas Yoga membatalkan surat persetujuan kuret itu. Jadi dokter segera menghentikan tindakannya. Tapi dokter bilang kandungan Kak Aisyah ini sangat lemah. Jadi harus sangat dijaga. Pokoknya kita janji sama Kak Aisyah kalau misalnya kita bakalan jagain kandungannya Kak Aisyah. Makasih ya. Mah, kita pulang aja yuk. Tante, kami permisi dulu ya. Jeng, saya permisi dulu ya, Jeng. Iya Jeng, berkabar. Kok jadi gitu, Mah? Baru aja seneng sebentar, kirain hilang. Aduh, kacau. Semua kacau. Kenapa jadi begini sih? Nyebelin banget. Kamu nih. Gara-gara kamu selalu hilang-hilang, gak pernah di rumah. Jadi mama gak ada temennya, gak ada yang support. Mah, kamu tuh bisa gak sih mikirin aku sedikit aja? Jangan Aisyah terus. Yang anak aku tuh mama. Mama gak ngurusin aku sama sekali. Apa kamu bilang? Mama gak ngurusin kamu? Siapa yang gak ngurusin kamu tuh siapa? Hah? Mama tuh cuma lagi kesel banget sama Aisyah. Hah? Tunggu deh, memangnya kamu ada masalah apa sih? Muka kamu kok kusut begitu? Mas Wahyu, Mah. Aduh, kenapa lagi tuh dia? Dia nyewa kontrakan dan minta aku tinggal di sana. Tempatnya kecil banget, Mah. Aku mana bisa di tempat yang kayak gitu? Mana aku mau lagi, aku gak mau tinggal di sana. Tapi kalau aku nggak tinggal di sana, dia ngancem mau ceraiin aku. Masa dia setega itu? Masa sih? Iya. Ya udahlah Yosi, kamu turutin aja maunya dia. Dia minta cerai, ya udah cerai aja. Takut banget sih, masih banyak laki-laki di dunia ini. Mah, kok begitu sih? Enggak, aku nggak mau jadi janda. Mau taruh di mana muka aku, Mah? Aduh Yosi, tenang aja lah. Masih ada mama di dunia ini. Mendingan kamu jadi janda, tapi hidup mewah. Daripada kamu tetap sama Wahyu, miskin. Buat apa hidup kere? Enggak, aku nggak mau.
Pokoknya sekarang aku mau beresin barang-barang dan baju-baju aku, dan aku mau tinggal sama Mas Wahyu. Tunggu. Kamu maunya begitu? Ma, aku nggak mau cerai, aku nggak mau jadi janda, Ma. Udahlah, ikutin aja apa kata Mas Wahyu. Terserah Yosi. Kalau memang itu pilihan kamu. Ini semua gara-gara Aisyah. Betul, ini semua gara-gara Aisyah. Pertama ribut sama Yoga, sekarang ribut sama Yosi. Aisyah benar-benar perempuan pembawa sial. Sial banget. Ma, Iya Yoga. aku mau berangkat kantor sekarang. Oh, iya sayang. Oh ya, Ma, aku titip Aisyah ya. Iya, tenang aja. Mama akan jaga Aisyah. Makasih, Ma. Oke, bye. Aku harus jaga Aisyah. Memangnya aku babysitternya? Kamu itu bisa nyetrika nggak sih? Kata kamu ini baju disetrika tapi masih lecek. Gimana sih kamu? Mas, bisa kasih kamu nggak usah ngomel-ngomel sama aku? Aku udah turutin semua perintah kamu. Kamu minta aku setrika baju, aku setrikain ke meja kamu. Tapi bajunya masih lecek, kamu buta. Hah? Gak bisa lihat kamu? Nyetrika aja nggak becus. Mas, kamu sadar gak sih kamu ngomong sama siapa? Aku ini istri kamu, bukan pembantu kamu. Gak usah ngomong kayak gitu. Aku nyesel pindah ke sini. Tahu gitu aku tetap aja di rumah mama. Kamu ya, suami lagi susah kamu ngomong kayak gitu. Kita susah dalam keadaan kayak gitu gara-gara mama kamu. Main-main sumpah pocong. Kita yang kena azab. Sadar kamu. Sekarang setrika baju aku. Sampai licin. Was kamu. Permisi kak. Bagi dong. Permisi kak. Maaf guys. Permisi kak. Bagi dong, minta uang belum makan. Bagi dong, minta uang belum makan. Bagi dong, minta uang belum makan. Bagi dong, minta uang belum. Alhamdulillah, makasih kak. Kita harus semangat ya, cari uang demi Kak Aisyah. Pokoknya kita harus semangat cari uang buat Kak Aisyah, supaya Kak Aisyah bisa bayar utangnya ke Bu Indah dan Kak Aisyah nggak akan disiksa terus. Aku sih semangat Ran buat bantu Kak Aisyah, tapi mau sampai kapan? Mau ngamen terus kayak gini? Sampai kapan kok kumpul duitnya? Ngamen seumur hidup juga gak bisa kali Ran. Kamu gak boleh putus asa kayak gitu ah. Pokoknya kalau misalnya kita berusaha, pasti kita dapat jalan yang terbaik. Rani, Rina. Rani, Rina, Kak Irfan? kalian ngapain di sini? Apa itu, coba lihat? Coba lihat. Masya Allah. Kalian ngamen? Kalian buat apa sih ngamen? Hah? Kita cari uang Kak, buat bayar utang Kak Aisyah ke Bu Indah. Kak Aisyah menderita banget Kak di rumahnya Bu Indah. Sering disuruh kerja berat, dan kita nggak boleh bantu sama sekali Kak. Terus Kak Aisyah suka dihina-hina sama Bu Indah Kak. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus menolong Aisyah.
Aku harus mengeluarkan Aisyah secepatnya dari rumah itu. Sini. Astagfirullahaladzim, Nyonya kenapa tarik-tarik saya seperti ini? Kamu sengaja ya mempertahankan anak kamu ini. Iya. Supaya kamu bisa gampang mengikat Yoga. Ngaku aja deh. Enggak Nyonya, saya nggak seperti itu. Nyonya salah paham. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Udah tahu anak itu adalah anak haram, gak diridoin. Sengaja kamu ya, bener-bener deh. Pantesan aja anak kamu tuh lemah dan nyaris keguguran. Kamu sengaja mempertahankan supaya kamu bisa deket terus kan sama Yoga. Supaya kamu bisa nempel sama Yoga. Dan kamu terikat terus sama anak saya. Kamu ini perempuan pembawa sial. Sadar gak? Gara-gara kamu ada di rumah ini, saya ribut dengan anak saya, dengan Yoga, dengan Yosi. Bener-bener ya, kamu dan anak haram kamu itu membawa sial bagi kehidupan saya. Kat Nyonya, ini bukan anak haram. Tapi ini anaknya Mas Yoga, cucu Nyonya sendiri. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Itu bukan anaknya Yoga. Dan saya juga gak sudi punya cucu dari perempuan seperti kamu, perempuan rendahan. Saya udah bilang ya sama kamu berkali-kali ya, bahwa saya gak sudi. Lagi pula itu bukan anaknya Yoga. Ngerti gak sih kamu? Dasar muka tembok. Udah, sekarang kamu pel tuh, lantai atas, tangga semua turun semua sampai ke bawah kamu pel, sampai bersih. Gak boleh ada debu. Awas ya. Yang ada nanti orang-orang di sini sakit. Bersihin. Aku udah tahu perjanjian kamu sama Tante Indah. Kau menerima tinggal di rumah itu dan jadi pembantu. Itu semua demi biaya operasi ibu, iya kan? Kamu nggak peduli sama adik-adik kamu? Mereka sampai ngamen untuk bayar utang. Apa kamu bilang? Ngamen? Astagfirullahaladzim. Aisyah, cuci tuh baju saya semuanya. Ingat, jangan pakai mesin ya. Kucek-kucek halus. Pakai mesin nanti rusak. Assalamualaikum.